Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 2024 1010 2047. Pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan mengenai tugas PBO, di mana kita menjelaskan operasi CRUD pada C# platform link berikut ini. Nah, untuk CRUD sendiri itu artinya create, read, update, and delete. Pada langkah pertama, saat buka Visual Studio, kita bisa membuat project-nya dari SP application. Jadi, misalkan kita untuk membuat project baru, kita bisa memilih menggunakan SP.NET application. Ada framework-nya. Nah, setelah itu, kita bisa menambahkan npm.js.sql pada project kita. Caranya tinggal klik kanan pada project-nya, lalu manage market package, kemudian kita bisa mencari npm.js.sql di sini. Kemudian diinstal kepada project kita. Nah, setelah npm.js.sql-nya diinstal, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, biasanya nanti ini folder SPX-nya bisa ditambah dengan add item. Nah, seperti di web form, ini bisa diubah dengan namanya. Nah, untuk yang juga kita tinggal masukkan saja yang dari tutorial ini, tabel, terus berisi employee, di mana textbooknya ID-nya text employee ID, lalu first name dengan ID text employee first name, terus last name dengan employee last name, terus email dengan lalu kita masukkan button berupa insertion, text insertion. Nah, di mana ketika diklik button ini, kita akan memunculkan label. Kita dikopikan saja kepada codingannya. Lalu di bagian, nah, terusnya nanti tabelnya seperti ini. Lalu di bagian CS-nya, kita bisa masukkan yang bagian sini, kita kopikan saja ke bagian CS, folder CS. Nah, di mana kita menggunakan sistem, terus kita masukkan npm.js.sql-nya, lalu sistem data. Nah, ini untuk buatnya button insertion tadi biar bekerja. Nah, kita lalu menggunakan npm.js.sql untuk mengkoneksikan kepada database yang sudah kita buat di pgadmin. Nah, masukkan saja hostnya localhost, kemudian Postgres, password progress dengan database PBO 2047 misalnya. Nah, ini kita masukkan sini DB-nya untuk memudahkan saja, ini terserah sebenarnya sih. Lalu ini connection untuk connection. Nah, lalu ini command tag-nya ketika perintahnya itu nanti menginsert inputannya, di mana ID terus
Nah, first name, last name, terus email. Nah, ini diinput sesuai yang ini tadi, textbook tadi. Yang first name misalnya diinput kepada parameter first name. Nah, kita sudah masukkan semua. Nah, ini untuk yang employee ID di-convert menjadi integer. Nah, masukkan semua, nanti setelah di-insert, maka akan muncul label berupa data has been saved. Kita coba saja praktiknya. Kita sendiri. Nah, untuk yang bagian insertion ini kita tinggal masukkan misalnya do. Intinya ketika sudah dimasukkan inputan semua sesuai parameternya, kita insert. Nah, ketika insert, ketika berhasil, maka akan memunculkan label berupa data has been saved. Maka data yang sudah di Nah, ini kan sudah masuk yang Ronaldo. Nah, lalu caranya insert yang untuk masuk ke database-nya. Lalu yang selanjutnya adalah selection. Bagian selection kita tinggal tambahkan saja di bagian SPX-nya. Nah, ini selection. Kita tambahkan button select. Di mana ini view untuk menggunakan data base-nya. Nah, lalu pada CS folder CS-nya hampir sama seperti yang tadi, cuma ini diganti konteksnya menjadi select bintang from employee. Jadi kita memanggil tabel employee dari database yang sudah kita buat. Tuh. Nah, kita langsung praktek saja. Kita select data. Nah, di sini bisa dilihat tertampilkan semua data yang sudah di-insert ke dalam database yang kita buat. Lalu bagian selanjutnya ada updating. Pada bagian ini kita akan mengupdate data-data yang sudah kita masukkan tadi dalam database. Nah, ini kita copy saja ini ke dalam codingan di SPX. Di bagian insertnya. Nah, ini kita bagian updation, kita masukkan saja di codingan CS-nya. Kita bisa kita tambahkan lagi seperti tadi yang bersama, cuma di bagian command text-nya adalah update, bukan insert. Jadi nanti untuk mengupdate data sesuai parameternya otomatis akan mengupdate. Setelah kita mencet tombol update, maka akan keluar label data has been update. Nah, kita praktikkan saja. Nah, misalnya yang mau kita update itu bagian tes misalnya. Kita select saja ID-nya, lalu first name-nya diganti, misalnya diganti apa?
sini kita akan merubah di nol ini first name-nya diganti jadi testing, last name-nya testing, lalu ID-nya digantinya testing. Kita lihat apakah bisa. Nah, ini tulisannya data has been update. Seharusnya nanti di database-nya ini sudah terupdate. Kita cek lagi. Nah, di sini database-nya sudah menunjukkan sudah terupdate. Coba kita cek lagi di sini. Nah, di page admin-nya juga sudah terupdate. Lanjut kepada yang terakhir ya, ini bagian deletion. Deletion ini adalah menghapus database yang sudah kita insert kepada menghapus data yang sudah kita insert ke database. Misalnya kita menginsert suatu data, oh ini ada data yang salah, kita ingin menghapusnya. Jadi kita bisa menghapus suatu data dalam database. Nah, caranya kita membuat sama seperti tadi, membuat tabel juga di file SPX-nya. Kita buat filter deletion, lalu buat ID, lalu buat button employee ID. Jadi kita ini kenapa hanya employee ID? Jadi sistemnya kita akan menghapus suatu data berdasarkan ID-nya saja. Jadi tidak harus semua ID spesifik gitu. Jadi berdasarkan ID-nya saja. Lalu ini untuk button delete-nya. Ini untuk nanti message. Nah, di bagian case-nya juga sama seperti yang tadi, cuma ada perubahan di command text-nya, di mana perintahnya menjadi delete from employee where ID. Jadi sini perintah di Postgre-nya. Nah, di mana parameternya ini adalah employee ID. Nah, ketika kita sudah menekan tombol delete, maka akan keluar label message berupa data has been deleted. Kita langsung praktekkan saja. Misalnya kita ingin mengubah data testing, maka kita akan masukkan ID 0. Nah, lalu melakukan delete. Nah, keluar berupa message data has been deleted. Seharusnya data dalam database-nya ini sudah terdelete bagian ID 0 yaitu testing. Kita refresh. Nah, di sini sudah terdelete. Kita lihat di sini. Nah, sudah tidak ada data testingnya. Ini juga sudah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.